Sesuai dengan judul video sebelumnya, pada kali ini saya ingin mencoba untuk membuat suatu perbandingan antara menginstal Linux melalui Windows Subsystem for Linux atau disingkat WSL dengan menggunakan VirtualBox. Untuk penginstalan Linux melalui WSL, kita bisa mencari distro Linux-nya melalui Microsoft Store. Di sini sudah banyak pilihannya, mulai dari Ubuntu, Kali Linux, kemudian SUSE Linux, dan Debian. Di sini saya ingin mencoba untuk menginstal Debian. Ya, di sini tinggal kita klik untuk downloadnya di get sini. Kemudian kita tunggu sampai nanti downloadnya selesai. Setelah proses download selesai, ada satu tahapan lagi yang perlu dilakukan, yaitu adalah mengaktifkan fitur Windows Subsystem yang terdapat di control panel, tepatnya di Turn Windows Feature on off. Di sini kita cek untuk Windows Subsystem for Linux ini wajib kita aktifkan agar proses penginstalan berhasil. Setelah pengaktifan fitur diaktifkan, maka selanjutnya yaitu kita menjalankan Debian WSL-nya. Di sini kita perlu merestart PC kita agar perubahan-perubahan dapat diaplikasikan secara keseluruhan. Merestart PC setelah mengaktifkan fitur Windows Subsystem for Linux, maka kita tinggal menginstalnya. Kita tunggu beberapa waktu yang sebentar. Ini tidak memakan waktu yang lama. Di sini kita diminta untuk memasukkan username. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Kemudian password. Kemudian kita coba masuk ke privilege super user. Kita buat passwordnya terlebih dahulu untuk privilege super admin ini. Kemudian coba kita cek update-nya. Proses pengupdatean tergantung terhadap kecepatan internet masing-masing komputernya.
Sebenarnya sampai memasukkan username dan password itu sudah dikatakan bahwa penginstalan ini selesai begitu. Di sini dapat terlihat di bagian sini installation successful. Maka penginstalan Debian versi WSL sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan penginstalan native Linux pada VirtualBox. Pertama-tama kita akan membuka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Setelah kita membuka aplikasi VirtualBox, langkah selanjutnya yaitu men-set awal, membuat settingan baru untuk mesin baru kita. Jadi pertama kita klik New, kemudian nanti akan muncul kolom nama, kemudian tipe sistem operasinya. Kita tulis di sini misal admin server, kemudian ini ditulisnya bebas ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah tipe sistem operasinya. Di sini kita inputkan Linux, kemudian preferensinya Debian versi 64 bit. Kemudian kita set untuk memori RAM virtualnya. Di sini saya coba mencoba 2000 ya. Saya di sini coba untuk 2000 mega atau 2 giga, kemudian kita create hard disk virtualnya. Di sini saya memilih virtual hard disk. Kemudian kita pilih dynamically karena nantinya penyimpanan akan dialokasikan secara dinamis. Dengan begitu akan mengefisiensikan penyimpanan asli kita. Begitu. Kemudian kita coba untuk storage virtualnya. Di sini saya coba 16 GB. Setelah mesin virtual kita sudah di set, kemudian yang terakhir yaitu melakukan input ISO atau file untuk instalasi sistem operasinya. Di sini saya menggunakan Debian versi 8. Kemudian kita coba jalankan mesin virtualnya. Di sini saya akan coba mematikan network adapter supaya nantinya proses penginstalan lebih cepat begitu. Kita start. Ya, peringatan ini ini karena ada kesalahan dari sistemnya, tapi ini tidak bermasalah. Kita coba lagi. Ini sudah bisa. Kemudian coba kita install menggunakan graphical install. Di bagian ini kita opsional, jadi ini misal kalian ingin mencoba set daerah di Amerika atau di Indonesia, ini bisa terserah kalian. Di sini kita lanjut saja untuk mempercepat proses penginstalan. Di sini kemudian ini karena network adapter tadi saya matikan, akhirnya muncul peringatan seperti ini.
Dan apabila mesin sudah berjalan, itu tidak bisa merubah settingan mesin virtualnya. Misal saya ingin mengaktifkan kembali jaringannya, itu tidak bisa. Ini saya coba, karena mesin sudah berjalan, ibaratnya komputer sudah berjalan, maka settingannya tidak bisa diotak-atik. Seperti itu. Jadi, ini kita continue saja. Kita lanjut, kita skip, kemudian kita abaikan. Ya, kita lanjut. Kemudian ini untuk hostname-nya, ini terserah, ini opsional. Kemudian membuat root password. Membuat password untuk user. Jadi untuk Linux ini ada dua macam password. Pertama password user dan kemudian password root. Kemudian tinggal kita atur untuk partisi harddisknya. Di sini kita otomatis saja untuk mempercepat penginstalan. Jadi kita next aja di bagian ini. Secara otomatis sistem akan membuat partisi untuk swap dan juga untuk primary storage-nya. Ya, setelah sudah, kemudian tinggal kita tunggu untuk proses penginstalan. Setelah proses penginstalan awal nanti selesai ini, nanti akan ada opsi untuk memasukkan CD yang lainnya. Ini kita no saja, kemudian kita continue, kemudian nanti ada survei, kita no, kemudian kita pilih Genome untuk UI-nya dan web server, kemudian lanjut. Kemudian kita tunggu lagi untuk proses penginstalannya. Setelah ini nanti akan ada pemilihan apakah ingin menginstal group loader atau tidak. Kita pilih yes. Nah, fungsi group loader ini untuk saat startup sistem operasi, bootloader inilah yang berperan untuk memilih antara untuk mengarahkan ke sistem operasinya begitu. Ini kita klik continue saja. Setelah penginstalan komplit, kemudian kita klik continue, maka sistem akan otomatis merestart mesin virtualnya begitu. Kemudian kita pilih, nah ini di situ tadi merupakan bootloadernya.
Kita tunggu sebentar, kemudian kita akan masuk kepada halaman login. Di sini kita masukkan password user yang sudah kita buat tadi. Pada tahap ini sebenarnya proses penginstalan sudah selesai. Kemudian kita coba cek perbedaan antara Windows Subsystem Linux dengan native Linux. Native Linux ini yang ada di mesin virtual ini. Kita coba terminal. Ya, berikut tampilan terminal di Linux. Kemudian kita coba. Nah, saya juga ingin memberi update terbaru mengenai terminal Windows yang baru saja diluncurkan akhir-akhir ini. Ya, kita buka Debian-nya. Ya, ini merupakan tampilan terminal baru dari Microsoft. Ini bisa di-download melalui Microsoft Store. Yang sebelah kiri ini merupakan tampilan halaman-halaman apa saja yang ada di Windows Subsystem Linux atau WSL. Kemudian yang sebelah kanan merupakan tampilan dari native Linux. Jadi native Linux itu artinya Linux asli begitu. Kalau Windows Subsystem berarti Linux yang ada di dalam Windows begitu. Sampai sini video yang dapat saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.